Mulai belajar hari ini, kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Materinya PU. Terus kakak sudah kirim soalnya di grup ya. Bisa kalian cek di sana soalnya. Hari ini kita akan membahas mengenai analogi dan kausalitas. Oke. Apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama tentang analoginya, itu apa? Terus penarikan simpulan berdasarkan analogi masalah dalam teks, penarikan simpulan berdasarkan hubungan kausalitas, dan memprediksi berdasarkan hubungan kausalitas. Ya. Kalau tolong di-admit aja ya teman-temannya ya. Oke, terima kasih. Jadi analogi itu apa sih? Analogi itu kan menandakan padanan hubungan ya. Oke. Analogi itu padanan hubungan. Jadi kita lihat persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan gitu. Nah, kita cari tahu hubungannya apa. Biasanya yang digunakan itu kata-katanya adalah kata-kata yang sehari-hari gitu. Yang kita insya Allah tahu artinya, tinggal kita lihat aja hubungannya tuh apa gitu. Nanti kita tinggal cocokin. Terus juga kalau penarikan simpulan berdasarkan analogi masalah dalam teks, jadi misalnya di teks itu pakai perumpamaan apa gitu, nanti kita cari kesimpulannya apa maknanya. Gitu ya. Terus kalau penarikan simpulan berdasarkan hubungan kausalitas, kausalitas itu kan maknanya hubungan sebab akibat ya. Hubungan sebab akibat. Jadi nanti kita ambil simpulannya tuh apa dari teks itu, misalnya sebabnya apa atau akibatnya tuh apa gitu ya. Terus memprediksi berdasarkan hubungan kausalitas, berarti nanti kita cek ada satu kalimat gitu, dia tuh sebab atau dia tuh akibat, kayak gitu ya caranya. Oke. Di sini soalnya itu ada 20 nomor, dari nomor 1 sampai ke nomor 20. Kita membahas hal yang tadi ya. Oke. Kita coba kakak kasih waktu kalian buat mikir dulu nih, ada nomor 1, 2, 3. Kalian pikir dulu kira-kira jawabannya apa ya gitu. Nanti baru abis itu kita bahas. Oke. 10 sampai 10.40 ya. Sekarang 10.38 nih. Yang 1, 2, 3 dulu ya. Oke. Sambil menunggu teman-temannya berkumpul semua. Boleh. Oke, udah 10.40 ya. Yang nomor 1 kita cek ya. Hubungannya tuh apa sih? Ada cahaya, gelap, arah, berarti pasangannya apa? Itu kan ya padanannya. Nah, kita harus menemukan hubungannya cahaya dan gelap dulu.
sebelum kita menjawab arah itu nanti lanjutannya apa gitu kan. Nah, kalau cahaya gelap hubungannya apa ya? Ada yang mau coba jawab? Cahaya gelap. Arah berarti apa? Tersesat, Kak. Arah tersesat. Hubungannya gimana berarti? Maksudnya kenapa bisa jawabnya tersesat gitu? Mungkin dari gimana ya? Yang di bagian kiri kan cahaya. Kalau cahaya antonimnya gelap. Terus kalau misalkan arah, kalau misalkan nggak ada arah, otomatis tersesat bukan hilang. Oke. Kakak sependapat. Jadi bisa dibilang kalau tidak ada cahaya nanti menyebabkan gelap gitu ya? Menyebabkan gelap. Terus kalau tidak ada arah gitu atau kehilangan arah, berarti nanti kita bisa tersesat, ya kan? Gitu ya. Jadi kita cari padanan hubungannya tuh apa? Gitu. Oke, tersesat. Sip. Lanjut, yang nomor 2. Makan, lapar, cahaya, apa? Ada yang mau coba jawab? Gelap. Gelap. Kenapa? Hubungannya tuh apa gitu? Makan sama lapar. Bisa kita bilang gini ya, tanpa makan jadinya lapar. Ya, berarti tanpa cahaya jadinya gelap. Itu kan ya? Oke. Satu lagi yang nomor 3. Penulis buku kipas apa? Angin. Kipas angin. Gimana tuh hubungannya? Maksudnya kata-katanya tuh gimana sih? Kok bisa dapat angin gitu? Apa baling-baling? Yang mana? Angin atau baling-baling? Ayo guys, bantu. Angin baling-baling, Kak. Iya. Yang angin kenapa? Yang baling-baling kenapa? Kalau penulis itu kan alatnya tentu ini ya, apa? Buku ya. Penulis itu alatnya buku. Terus kalau kipas alatnya baling-baling gitu. Kalau Oh, angin kan kalau nggak, yang dihasilkan kipas gitu ya. penulis menghasilkan buku, kipas menghasilkan angin gitu. Oh, nggak tahu sih. Kalau kakak setuju yang tadi yang terakhir ya. Penulis menghasilkan buku, kalau kipas menghasilkan angin. Kalau yang baling-baling, tadi gimana yang baling-baling? Penulis alatnya buku gitu ya? Belum tentu buku juga sih ya kan? Bisa aja yang lain gitu. Kalau penulis buku, kipas baling-baling. Kipas alatnya baling-baling. Baling-baling nggak mesti. Taruh. Jadi kakak yang bingung. Kalau kakak sih, menurut kakak lebih tepat yang penulis menghasilkan buku ya. Karena kan produknya suatu penulis kan berarti buku. Nah, kipas itu produknya hasilnya adalah angin. Gitu. Kakak rasa lebih tepat yang itu ya. Atau yang baling-baling ada yang mau menyanggah idenya gimana gitu. Biar kalimatnya tepat. Nggak ada kak. Oke. Berarti kita pilih ini aja ya. Kipas berarti menghasilkan angin produknya. Oke. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4, kayu arang. Awan apa?
Hujan. Hujan. Kenapa hujan? Oke. Yang lain kalau mau coba jawab boleh ya. Oke. Hujan. Kayu, arang. Awan, hujan. Kayu ke arang korelasinya apa? Hubungannya apa? Bisa dibilang gini ya. Kayu berubahan mengalami perubahan sampai dia habis gitu, nanti berubah jadi arang. Kalau awan juga bisa mengalami perubahan kan ya, menjadi hujan gitu. Awan kan nggak jadi cuaca, nggak jadi langit, nggak jadi petir, nggak jadi guru ya, berubahnya jadi hujan ya, jadi titik-titik air. Jadi lebih tepatnya begitu ya korelasinya. Jadi kayu berubah menjadi arang, terus awan berubah menjadi hujan ya. Jadi intinya untuk materi analogi, kalian lihat hubungannya tuh apa gitu antara kata yang sebelah kiri dengan kata yang sebelah kanan. Terus kan ini mintanya sama dengan kan, jadi harus sama juga kata yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan gitu. Lanjut ke nomor 5. Di nomor 5, kuku, jari, rem, apa maknanya? Maknanya. Lanjutannya. Kuku sama jari hubungannya apa? Terus nanti rem itu hubungannya apa gitu yang sesuai dengan yang kuku jari tadi. Kemudi Kak, kemudi. Kemudi, kenapa kemudi? Kalimatnya gimana? Kuku termasuk bagian dari jari, rem termasuk bagian dari kemudi. Oke, bisa. Iya, bisa. Yang lain gimana? Sependapat? Kalau kakak juga sependapat ya. Jadi kalau kuku, saya bilang kuku ada di jari gitu. Kalau rem ada di kemudi otaknya. Yang kemudi ini kan nggak mesti di mobil aja ya gitu ya. Bisa di pesawat, bisa di motor dan lain-lain. Gitu, di kendaraan bermotor lah intinya. Jadi kuku terdapat di jari. Terus kalau rem itu terdapat di kemudi. Oke. Lanjut ke nomor 6, 7, 8. Coba ini kalian kerjain dulu sampai 10.50, baru nanti kakak tanyain lagi ya. Biar kalian berpikir dulu ini tuh jawabannya apa gitu. Memang untuk mengerjakan soal-soal kayak gini kadang kita ngerasa oh kayaknya itu deh jawabannya, tapi kita nggak mampu gitu buat menjelaskannya tuh kenapa. Tapi ya pas aja pokoknya kayak gitu. Nah ada baiknya kita tahu alasan kenapa kita tuh jawabnya itu gitu. Kalau misalnya di analogi berarti kita lebih gampang kita buat kalimatnya. Yang kata sebelah kiri dan kanan tuh kalimatnya apa sih yang menghubungkan, terus nanti cocok nggak ya sama yang kita mau jawab, kayak gitu triknya. Oke, udah 10.50 ternyata. Kita lanjut ke nomor 6. Air menyebabkan titik 2 haus. Uap air apa pasangannya? Apakah
air menyebabkan haus? Kan enggak ya, tadi kata-kata kakak kurang tepat gitu. Berarti lebih cocoknya apa nih yang nomor 6? Air haus, uap air apa? Air sama haus hubungannya apa sih? Kak. Yang kenapa bisa Kenapa kering? Karena hubungannya nggak tahu Kak. Tapi pokoknya yang cocok kering aja gitu ya. Oke. Apa ya korelasinya di antara keduanya? Air. Kalau gimana? Kalau menurut saya sih ya saya setuju juga kering karena haus itu membutuhkan air ya. Kalau kering membutuhkan uap air. Kalau kering membutuhkan uap air. Gitu. Kalau haus, ya sebentar. Kalau haus membutuhkan air biar nggak haus lagi gitu ya. Kalau kering membutuhkan uap air supaya nggak kering lagi gitu ya maksudnya ya. Oke. Atau bisa juga dibilang tanpa air menyebabkan haus gitu. Tanpa uap air jadinya kering. Ya sama ya, semakna ya. Oke. Jadi tadi katanya kalau nggak ada air jadinya haus gitu ya. Jika tidak ada air maka haus. Jika tidak ada uap air maka kering. Oke, sip. Lanjut ke nomor 7. Belajar bodoh. Usaha titik-titik. Belajar bodoh. Usaha titik-titik. Belajar dan bodoh hubungannya apa? Nanti usaha hubungannya apa? Gimana? B bukan nggak? B, diam. Iya Kak, diam. Kenapa diam? Kalau kita nggak belajar kita bodoh. Kalau kita nggak usaha kita diam. Iya, bisa ya. Menurut Iya, benar ya. Diam. Oke. Sebenarnya lebih enak kalau nggak usaha gagal gitu nggak sih? Padahal belum tentu juga sih ya. Ya oke lah kita. Cuman ini kan yang lain opsi jawabannya yang paling sesuai yang diam ya. Kalau yang lain tuh kan kayak apa? Ini kan maknanya negatif ya. Yang lain tuh nggak ada yang negatif kan. Cuman yang diam ini dimaknai negatif. Kalau tidak belajar menyebabkan bodoh. Kalau tidak usaha, jadinya diam gitu ya. Oke. Sip. Lanjut ke nomor 8. Api, asap, daun, apa? Oksigen. Daun, Oksigen Kak. Kenapa oksigen?
karena api menghasilkan asap, daun menghasilkan oksigen. Api menghasilkan asap, daun menghasilkan oksigen. Oke. Oksigen. Oke. Lanjut. Nomor 9, 10 dulu. Detik, menit, ons, apa? Detik, menit, ons, apa? Miligram nggak sih? Miligram. Kenapa miligram? Naik satu tingkatan tuh miligram apa kilogram ya? Bantu dong. Kilogram. Kilogram deh kayak Kak. Kilogram, miligram. Kilogram. Oke. Kalau dari detik ke menit itu kan satuannya meningkat ya, gitu ya. Satuan meningkat, ya nggak? Karena kan 1 menit itu 60 detik gitu. Jadi menitnya lebih banyak dibandingkan yang detik. Kalau ons, supaya satuannya meningkat, berarti yang sebelah sininya adalah kilogram ya. Oke. Karena kalau ons itu sama seperti hektogram. Kalau kalian masih ingat urut-urutannya, itu kalau kakak biasanya singkatnya KH, DMD, CM, gitu. Ya pokoknya ini, KH, DM, DCM. Nah, H yang di sini, kalau misalnya dia satuannya gram ya, Hg itu sama dengan ons. Jadi kalau satu tingkat yang lebih tinggi, berarti yang K ini, yang kilogram. Gitu. Kalau miligram dia ada di bawah sini. Jadi kita pilih yang kilogram ya. Lanjut ke nomor 10, 11. Kalau yang tadi kan ada pembantunya ya, di sini kata bantunya awalannya apa gitu. Kalau yang nomor 10 sampai nomor 12 nanti nggak ada kayak gitu. Jadi dia kayak gini aja. Konsepnya tetap sama ya. Jadi kalian cari hubungannya apa sih yang sesuai. Sawit, minyak. Apa yang sesuai hubungan? Kak. D. D, E. Yang D kenapa? Yang E kenapa? Soalnya sawit menghasilkan minyak, Sawit menghasilkan minyak, susu menghasilkan mentega. Oh, oke. Yang D kenapa? Sama sih kata-katanya. Tapi bedanya parfum menghasilkan aroma. Oke. Parfum menghasilkan aroma. Tapi kalau yang sawit kayak lebih bahan sama olahan gitu Kak. Bahan sama olahan. Oke. Kalau yang makanya susu mentega gitu ya. Kalau parfum aroma bukan bahan sama olahan ya? Yang parfum aroma mau menyanggah? Nggak ada, bener. Benar. Olahan. Oke. Karena benar ya, mentega itu dibuat dari krim susu ya, lapisan atasnya susu. Oke. Jadi sawit menghasilkan minyak. Olahan sawit minyak gitu ya. Olahan sawit itu minyak. Terus olahan susu itu mentega. Oke. Lanjut ke nomor 11.
pegang, genggam. Pasangannya apa? Pegang, genggam. Gimana? Kalau saya A, Kak. Saya B deh, Kak. Oke, beda-beda. Ada Dua-duanya DC deh kak. Terus ada yang lain lagi ada. Ini kenapa nih jawabannya? Kalau yang option A, B, atau C, kenapa kalian pilih itu? Ya logis saya nggak sih? Nggak tahu. Kalau pegang sama genggam itu kan kayak maknanya sama, cuman penggunaan katanya berbeda gitu. Kalau goyang sama guncang juga gitu. Kalau menurut saya. Oke, itu yang opsi A ya, karena maknanya sama. Gitu. Oke, terus yang opsi B? Kalau goyang sama guncang apa ya? Kayak goyang bisa juga kayak menari atau gitu-gitulah. Kalau guncang kan kayak lebih ke gerakan kayak gempa gitu-gitu ya. Jadi kalau susun kayak ya menyusun rangkai aja. Udah nggak tahu sih. Itu aja deh. Kalau menyusun merangkai semakna gitu. Oke. Terus yang C tadi itu bercanda beneran? Jawab C. Argumennya apa? Kalau yang ini nomor 11 bener ya, maksudnya sinonim gitu kan. Jadi kalau pegang, genggam ya kira-kira semakna lah gitu. Sekarang tinggal pilih antara A sama B ya, gitu kan. Kalau yang opsi yang lain, misalnya hembus sama tiup, itu kan beda. Kalau hembus tuh dari hidung gitu ya, kalau tiup dari mulut mengeluarkan anginnya. Kalau tarik, ya tarik kan berarti mendekatkan ke kita. Kalau ulur kan berarti menjauhi kita. Kalau ikat, maknanya lebih umum. Kalau simpul itu berarti mengikat lebih spesifik gitu. Sedangkan kalau di sini kan pegang sama genggam tuh ya sama aja ya, ya nggak sih? Ya. Terus diantara goyang sama guncang, susun sama rangkai, yang mana yang kita pilih? Kak, kalau menurut saya yang B itu kan susun sama rangkai. Nah, kalau menyusun itu kan berarti barangnya udah ada gitu kan. Kalau rangkai mungkin bisa jadi dari nol juga. Oke. Jadi kalau menyusun itu sudah ada bendanya gitu. Kalau rangkai belum. Oke. Apa ya yang kita pilih ya? Nah, saya yang A. Yang A, kenapa yang A?
Saya setuju karena menurut saya kalau pegang dengan genggam ya kan sama-sama memegang ya, tapi daya kuatnya itu lebih yang genggam gitu, lebih yang memegang genggam. Oke. Kalau Terus? yang goyang dan guncang itu kan sama-sama bergoyang ya, berguncang, namun tadi lebih kuat dayanya yang guncang, bener-bener berguncang. Yang genggam bener-bener memang genggam. Ya gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Susun rangkai? Kalau Atau saya yang... apa? Oke. A juga Kan kenapa? pegang sama genggam tuh kayak apa ya? Maknanya sama, cuman kan itu kayak gaya gitu, kayak perubahan gaya gitu. Perubahan Pegang gaya. genggam. Hmm. Kalau goyang guncang tuh kayak gitu, kayak wah, kan kalau goyang tadi kayak orang yang goyang, tapi kan kalau guncang tuh kayak gempa bumi gitu kan, sama-sama perubahan gaya gitu. Oke. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke. Kalau kalau kakak lebih setuju yang itu ya, yang goyang guncang. Tadi ada yang sependapat sama kakak itu kalau pegang sama genggam lebih kuat gitu ya, pegangan yang lebih kuat kita bilangnya genggam gitu. Terus goyangan yang lebih kuat berarti guncang gitu. Kalau yang susun sama rangkai kan tidak bisa dihubungkan seperti itu ya, misalnya susunannya lebih kuat berarti rangkai gitu kan, nggak bisa. Terus kalau tadi dimaknai misalnya apa, susun ada bendanya, rangkai bisa nggak ada, berarti kan pegang ada bendanya, genggam nggak bisa nggak ada bendanya, gitu nggak sih? Jadi kayaknya lebih cocok Genggam yang opsi. sama apa Kak? Kenapa? Kepal sama digenggam beda bukan? Di Digenggam apa kayak sih? di kepal Oh, di kepal. Di kepal sama digenggam. ya semacam nggak sih, kayak misalkan genggam itu kan kayak dia menggenggam gelas, menggenggam sepatu, tapi kan tadi aku bilang juga kalau misalkan genggam itu juga bisa tidak ada barangnya, berarti samanya kayak di kepal bukan sih Kak? Kayak Genggam sama kepal sama nggak gitu ya? Iya, kalau kepal kan berarti sendirian ya, nggak itu ya. Coba biar enak kakak cek KBBI deh. Sebentar. Genggam. Kepalan atau cengkraman tangan pada waktu keadaan memegang. Kakak kan bisa buka di sini ya. Sebentar. KBBI online. Oke, coba kita cari tadi genggam. Kepalan atau cengkraman tangan pada waktu keadaan memegang. Kalau memegang berarti harusnya kita memegang sesuatu nggak sih? Memegang. Memaut dengan tangan, menggenggam, mempunyai, mengemudi, menangkap, memakai, menjalankan. Kalau memegang berarti pegang kali ya. Memegang sesuatu, ya harus ada sesuatunya gitu nggak sih? iya benar. Kalau jadi lebih tepatnya yang A ya. Atau kita cari juga deh yang goyang guncang ya, biar aci. Goyang, bergerak, berayun-ayun, selalu berubah, goncang, tentang keadaan. Oke, berarti sinonim tuh. Kalau goncang, goncang. Goyah, tidak tetap.
berubah-berubah, bergerak-gerak dan sebagainya. Oh, tapi di sini tidak dibilangin itu ya, lebih kuat atau nggak lebih kuat ya. Tapi tadi kalau kata apa tadi yang pertama, sebentar, goyang, di tulisan goyang juga ada kaitannya dengan goncang. Oke, terus tadi yang pegang, memegang, ada di sini definisinya juga menggenggam gitu. Jadi yang lebih tepat yang opsi A aja ya, karena sinonimnya, hubungannya mereka berarti sinonim gitu. Oke, sekarang kita ke nomor 12, sidang vonis. Apa nih? A kali ya Kak? Yang opsi A, kenapa tuh? Kayak tahapan aja gitu. Habis sidang vonis. Ujian kelulusan. Habis sidang vonis. Ini juga Sama A juga. Habis sidang vonis. Habis sidang dapat vonis gitu. Habis ujian dapat kelulusan. Habis S mencair gitu. Kalau habis sanksi sama hukuman semakna ya. Pohon hutan. Kalau saya B, Kak. B. Iya. S Kalau cair. ujian kan belum tentu kelulusan ya. Bisa juga nggak lulus kan. Oke, bisa juga nggak lulus. Terus kalau yang jawaban kamu apa? B ya? Kenapa? Ya, itu kan dari S berubah menjadi cair ya. Kan kalau kita sidang tentu yang kita dapatkan vonis. Jadi kalau sidang yang kita dapatkan vonis. Kalau S yang kita dapatkan cair. Kalimatnya gitu berarti. Tapi sidang belum tentu dapat vonis juga sih Kak. Sidang belum tentu dapat vonis ya. Itu kayak keputusan terakhir gitu ya kalau vonis ya. Oke, vonis. Coba kita cari ya. Sebentar. Kakak pengen tahu putusan hakim yang berkaitan dengan persengketaan di pengadilan. Oke. Keputusan ya. Berarti sidang menghasilkan putusan. Itu kalau sidang sama putusan pokoknya gitu lah. Berarti hubungannya yang cocok yang lain apa ya? Kalau S menghasilkan cair gitu. Oh, enggak deh, saya A aja, Kak. A aja. Oke. Ya. Kalau A ujian menghasilkan kelulusan. Ya kan sidang bisa divonis bisa enggak juga sih. Oh iya. Karena vonis itu jatuhnya putusannya aja ya, maksudnya hasilnya. Ya, pokoknya menghasilkan sesuatu lah gitu kan ya. Atau bisa juga gini kali ya. Ini ada yang mau nyampein pendapatnya lagi nggak? Sebelum belum paham juga. Okay. Bisa gini nggak, misalnya vonis itu berdasarkan hasil sidang. Kalau kelulusan itu juga berdasarkan hasil ujian. betul. Itu betul Kak. Iya gitu ya. Jadi vonis berdasarkan hasil sidang.
Terus kalau kelulusan berdasarkan hasil ujian gitu ya. Jadi opsi A. Oke, yang analogi sampai nomor 12 udah. Sejauh ini ada yang mau didiskusikan dulu sampai nomor 12? Kak, nanti kalau misalnya ngerjain SBMPTN soalnya banyak yang kayak gitu Kak. Pas ngerjain UTBK nggak banyak, tapi biasanya ada. Karena kan variasi soalnya banyak ya. Jadi nggak banyak, mungkin sekitar 2 atau 3 nomor gitu. Tuh sih. Ya. Kan variasi yang lainnya juga ada, misalnya penarikan kesimpulan kayak yang pekan lalu, atau nanti yang kalian belum pelajarin misalnya kayak silogisme gitu. Terus kuantor juga belum kan. Terus apa ya? Sama kalau misalnya penalaran umum itu materinya nanti ada materi matematikanya sedikit gitu, logika sama kayak bentuk-bentuk gitu, jadi nemuin pola kayak gitu, deret gitu juga. Biasanya sih yang materi ini tuh adanya di bahasa Indonesia, materinya bahasa Indonesia, pemahaman bacaan sama materi bahasa Indonesia. Pokoknya di materinya subbabnya tuh bahasa Indonesia aja gitu. Biasanya lebih ke situ. Kalau di PU ada, tapi paling nggak banyak. Tapi kan di sini kita bahas semua variasi ya. Jadi ya bisa aja itu yang keluar pas UTBK. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Sebelum kita lanjut. Oke, lanjut dulu kali ya. Ke nomor 13. 13 ini kita baca dulu deh. Perhatikan paragraf berikut, terdapat sejumlah masalah yang dihadapi oleh industri batik. Salah satu penyebab berkurangnya industri batik adalah perkembangan teknologi tekstil yang semakin pesat. Hubungan antara perkembangan teknologi tekstil dan industri batik dapat diibaratkan dua sisi mata uang yang saling berlawanan. Selain itu, kurangnya bahan baku yang tersedia ikut mempengaruhi produksi batik. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku yang selama ini sulit diperoleh secara lokal, pengusaha batik mengimpornya sehingga biaya produksi meningkat. Peningkatan biaya produksi tersebut berdampak pada peningkatan harga jual. Selain itu, jika bahan baku tekstil sulit diperoleh, pengusaha terpaksa mengurangi jumlah produksi. Namun, apabila permintaan meningkat, harga batik juga meningkat. Permasalahan ini menyebabkan fluktuasi nilai ekspor batik. Berdasarkan paragraf di atas, jika perkembangan teknologi tekstil dan industri batik diibaratkan dua sisi mata uang, manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Oke, berarti kan analoginya adalah di sini ya, dua sisi mata uang, gitu. Terus, apa nih jawabannya yang paling mungkin benar? Yang opsi A, kemajuan industri batik di Indonesia semakin pesat jika diiringi oleh perkembangan teknologi tekstil. Yang B, perkembangan teknologi tekstil tidak berkaitan dengan kemajuan industri batik di Indonesia. Yang opsi C, pemilik industri batik di Indonesia sebaiknya mengikuti perkembangan teknologi tekstil. Opsi D, perkembangan teknologi tekstil diiringi oleh kemunduran batik di Indonesia. Yang opsi E, kemajuan industri batik dan perkembangan teknologi tekstil di sebuah wilayah dipengaruhi oleh tren yang berkembang di wilayah lain. Oke. D. Yang D, kenapa? Karena kalau diambil dari dua sisi mata uang berarti nggak mungkin sejalan maknanya. Iya,
gitu. Jadi di sini dia bilang dua sisi mata uang itu yang saling berlawanan. Jadi kita pilih yang berkebalikan ya di antara opsi A sampai E. Yang berkebalikan adalah yang opsi D. Karena perkembangan teknologi tekstil diiringi oleh kemunduran batik Indonesia. Perkembangan teknologi tekstil kan berarti meningkat gitu ya, maksudnya perkembangannya. Sedangkan kemunduran batiknya mengalami kemunduran. Gitu. Oke, sip. Lanjut ke nomor 14. Perhatikan dua pernyataan berikut, ini hubungan kausal ya. Yang pertama, jumlah karyawan yang mengalami PHK meningkat. Yang kedua, pemerintah menaikkan upah minimum regional. Terus pertanyaannya, manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? Gitu. Di opsi jawabannya, ada yang bilang 1 itu penyebabnya, 2 akibat. Atau 2 itu penyebab, 1-nya yang akibat. Atau 1 dan 2 itu penyebab. Tapi penyebabnya itu nggak saling berhubungan gitu satu sama lain. Maksudnya bisa aja mereka menghasilkan hasil yang tidak sama atau menghasilkan akibat yang tidak sama gitu. Terus misalnya 1 dan 2 itu dua-duanya akibat, tapi dari penyebab yang tidak saling berhubungan, penyebabnya beda. Atau bisa juga 1 dan 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama. Gitu. 1 dan 2. Jumlah karyawan yang mengalami PHK meningkat. Apa? B nggak sih Kak? Opsi B. Iya, kalau saya. Kenapa tuh? Karena pemerintah bikin keputusan untuk menaikkan upah minimum regional, akhirnya perusahaan mengurangi jumlah karyawan agar pengeluarannya tidak naik. Oke. Jadi sebabnya yang nomor 2 ya, pemerintah menaikkan upah minimum regional sehingga jumlah karyawan yang mengalami PHK meningkat gitu. Yang lain ada yang punya jawaban berbeda? Oke, berarti sama semua ya jawabannya ya. Kalau untuk pernyataan 1 dan 2, sebenarnya bisa ngeceknya itu gampangnya gini, misalnya karena apa, maka apa, gitu kan, ini hubungan sebab akibat kan. Karena sebabnya apa, terus maka akibatnya apa. Jadi kalau misalnya kita coba, misalnya karena opsi 1, karena jumlah karyawan yang mengalami PHK meningkat, maka pemerintah menaikkan upah minimum regional. Kan itu nggak masuk ya, nggak logis ya, ya nggak sih? Jumlah karyawan mengalami PHK, terus pemerintah naikin upah minimum regional tuh nggak berhubungan sebab akibat lah. Gitu. Terus tadi kalau yang karena pemerintah menaikkan upah minimum regional, maka jumlah karyawan yang mengalami PHK meningkat. Gimana bisa ya? Karena pemerintah menaikkan upah minimum regional, jumlah karyawan yang mengalami PHK meningkat. Segitu berefeknya ya? Kalau dari sisi ekonomi gimana sih? Kalian anak IPS kan? Kalau misalnya pemerintah naikin UMR, apakah langsung terjadi PHK besar-besaran gitu? Kayaknya nggak terlalu deh Kak. Tapi Terlalu. ya perusahaannya deh yang ngelakuin. Oke.
Oke, berarti yang opsi 2 ada kemungkinan benar, tapi mungkin belum signifikan kali ya. Coba kita cek opsi yang lain. Kalau yang yang CDE, ya berarti kan kita harus nggak bisa pakai kalimat kayak gini ya. Jadi pikirin satu-satu. Misalkan yang nomor 1 ini bisa nggak jadi penyebab, bisa nggak jadi kalimat, bisa nggak jadi akibat gitu. Misalnya jumlah karyawan yang mengalami PHK meningkat, jumlah karyawan yang mengalami PHK meningkat sehingga apa gitu ya, sehingga pengangguran makin banyak, terus nanti ekonomi melemah gitu ya nggak sih. Nah, berarti dia bisa jadi kalimat penyebab gitu kan, tapi dia juga bisa menjadi kalimat akibat juga ya. Kalau misalnya pandemi terus berlangsung sehingga jumlah karyawan yang mengalami PHK meningkat, misalnya kayak gitu. Tadi kan bisa sebab, bisa akibat. Terus yang kedua, pemerintah menaikkan upah minimum regional. Pemerintah menaikkan upah minimum regional. Karena pemerintah menaikkan upah minimum regional, maka apa nih ya yang kita pilih ya? Karena dua-duanya bisa jadi sebab, bisa menjadi akibat ya, tergantung konteksnya apa gitu kan, kalimat selanjutnya tuh apa. Tapi kalau misalnya 1 dan 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama, kayaknya enggak ya. Karena penyebabnya nggak mungkin sama sih. Kalau kita bisa lihatnya gitu. Berarti A sama E pasti enggak. Terus antara B, C, D yang mana nih? Ada yang punya pendapat beda atau sama-sama B juga? Sama-sama B juga. Tadi kan temennya ada yang bilang B ya. Tapi bisa juga tidak signifikan penyebabnya gitu. Kalau kakak lebih ke opsi D ya, option D. Jadi lebih ke dua-duanya ini adalah akibat gitu. Yang penyebabnya itu suatu hal yang tidak berhubungan. Misalnya jumlah karyawan yang mengalami PHK meningkat itu karena apa ya tadi kakak contohnya? Karena misalnya perusahaan tidak mampu membayar gitu karena udah mau bangkrut. Terus misalnya yang kedua, pemerintah menaikkan upah minimum regional karena ada demo buruh gitu misalnya. Jadi lebih cocok menurut kakak yang Depok, yang opsi D. Kalau yang opsi B tadi, pemerintah menaikkan karena pemerintah menaikkan upah minimum regional, maka jumlah karyawan yang mengalami PHK meningkat. Seperti nggak bisa langsung gitu nggak sih? Jadi kalau upah minimum regional yang meningkat kan pasti dikelola dulu sama
perusahaan, nanti perusahaan cek dulu bisa apa enggak, dan gak bisa langsung mem-PHK karyawannya, gitu enggak? Sepemahaman kakak seperti itu ya gitu. Jadi lebih cocok yang opsi D, atau ada yang mau nyampein pendapat berbeda? Misalnya kayak saya yang C Kak, soalnya apa gitu. Nggak ada. Oke, yaudah. Sejauh ini opsi D ya. Nanti kalau misalnya ada perubahan kakak sampaikan lagi. Kayak yang hari Senin waktu itu juga, kalau misalnya ada perubahan kakak sampaikan kakak sampaikan nanti di grup. Gitu. Oke, 14 ya. Sekarang kita pindah dulu deh ke nomor 15. Nomor 15, perhatikan dua pernyataan berikut. Yang pertama, kunjungan wisatawan mancanegara meningkat dengan pesat. Yang kedua, pembangunan sarana pendukung di daerah tujuan wisata merupakan prioritas utama pemerintah dan swasta. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? Cek dulu ya, pakai karena apa, maka apa. Gimana nomor 15? Ada yang mau berpendapat? Oke. Kalau misalnya yang nomor 1, misalnya kita coba yang nomor 1 ya, yang A, opsi A maksudnya. Misalnya karena kunjungan wisatawan mancanegara meningkat dengan pesat, maka pembangunan sarana pendukung di daerah tujuan wisata merupakan prioritas utama pemerintah dan swasta. Kayaknya enggak ya. Gimana ya? Kalau kakak ngeliatnya kunjungan wisatawan mancanegara itu bukan penyebab dari pembangunan sarana gitu. Kalau menurut kakak malah yang lebih cocok itu karena pembangunan sarana di daerah tujuan wisata merupakan prioritas utama pemerintah dan swasta, maka nanti akan mengakibatkan kunjungan wisata mancanegara meningkat dengan pesat. Ada yang punya pendapat beda dengan kakak? Nggak ada. Kalau nggak ada, kakak pilih opsi B ya. Kita lanjut lagi ke nomor 16. Perhatikan dua pernyataan berikut. Guru meminta murid mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, orang tua membekali anaknya makan siang. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? Yang 16 apa nih?
Kayaknya dia deh Kak. Karena kayaknya D, nggak saling berhubungan ya. Kalau kita hubungkan pakai kalimat yang tadi, misalnya karena guru meminta murid mencuci tangan sebelum makan, maka orang tua membekali anaknya makan siang, aneh ya. Atau karena orang tua membekali anaknya makan siang, maka guru meminta murid mencuci tangan sebelum makan, aneh juga ya. Jadi kalau menurut kakak sih ini tidak saling berhubungan. Terus dia sebab atau akibat ya. Guru meminta murid mencuci tangan sebelum makan. Akibat ya. Kalau orang tua membekali anaknya makan siang, itu juga akibat ya. Tapi penyebab dari keduanya itu tidak berhubungan. Ya, misalnya kayak kalau penyebab dari guru meminta murid mencuci tangan sebelum makan, ya berarti untuk menjaga kesehatan gitu kan misalnya. Terus kalau membekali anaknya makan siang, misalnya supaya anaknya tidak jajan sembarangan, orang tua membekali anaknya makan siang. Jadi opsi D ya, yang tidak berhubungan ya. Lanjut ke nomor 17. Perhatikan dua pernyataan berikut. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? Banyak siswa yang bermain game dengan telepon genggam pada jam pelajaran sekolah. Yang kedua, banyak siswa yang mengakses media sosial selama jam pelajaran sekolah. Korelasi dari keduanya adalah Enggak juga. Oke. Kakak juga ya. Karena ini penyebabnya di sini ada kalimat yang sama nih, yang pada jam pelajaran sekolah atau selama jam pelajaran sekolah. Berarti kan disebabkan karena ini ya, sama-sama penyebabnya boleh bawa handphone gitu ya. Jadi ada siswa yang bisa main game, bisa akses medsos pada saat jam pelajaran sekolah. Yang opsi A. Oke. Lanjut. Nomor 18. Perhatikan dua pernyataan berikut. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? Yang pertama, belakangan ini jumlah penderita infeksi saluran pernapasan mengalami peningkatan. Yang kedua, jumlah penjualan masker melonjak tajam. Oke, apa jawabannya? Kayaknya juga deh Kak. Akibatnya dari suatu penyebab yang sama. Penyebabnya apa? Polusi Kak. Polusi. Karena polusi, maka belakangan ini jumlah penderita infeksi saluran pernapasan mengalami peningkatan. Karena polusi, jumlah penjualan masker melonjak tajam. Kalau misalnya karena belakangan ini jumlah penderita infeksi saluran pernapasan, karena jumlah penderita infeksi saluran pernafasan mengalami peningkatan, maka jumlah penjualan masker melonjak tajam.
nggak gitu? Soalnya kan ISPA karena polusi bukan penyakit menular, Kak. Oke. Jadi nggak bisa langsung berhubungan kayak yang tadi kakak sebutin ya? Kenapa bukan A Kak? Ya, itu tadi yang kakak tanya. Oh. Nggak bisa pakai yang kayak kakak sebutin gitu. Tadi kakak sebutinnya kan yang karena sebabnya di awal kan yang dari karena jumlah penderita infeksi saluran pernafasan mengalami peningkatan, maka jumlah penjualan masker melonjak tajam. Saya A Kak. Itu tadi kan ISPA kayak bukan penyakit menular gitu, tapi penyebabnya sama-sama kayak misalnya kebakaran hutan gitu, jadi asapnya kan banyak, terus sama-sama apa masker jadi banyak dijual mungkin. Gimana? Putus tadi pas kamu ngomong agak banyak. Di kakak putus-putus. ISPA kan penyakit karena kayak polusi kebakaran hutan gitu, Kak, bukan apa penyakit menular kayak corona gitu. Terus ya buat hindarin polusi supaya nggak kena ISPA ya pakai masker juga gitu. Ini baru juga sih mungkin. Oke, coba. Kalau saya A juga, Kak. Jadi kalau yang A ini kan berarti bilang bahwa penjualan masker melonjak tajam itu karena jumlah penderita infeksi saluran pernafasan mengalami peningkatan gitu ya. Oke. Opsi A. Kalau yang tadi yang opsi E gimana? Karena polusi ya. Jadi mereka akibat dua-duanya. Tapi A juga bisa sih, Kak. Maksudnya penjualan masker meningkat tuh karena penderita itu kan membutuhkan masker. Biar enggak ini. Iya. Saya A. Iya, kakak juga A ya. Karena bisa berhubungan sebab akibat dua-duanya gitu. Maksudnya hubungan keduanya tuh lebih tepatnya adalah hubungan sebab akibat. Jadi karena ada yang penderita ISPA meningkat, penjualan maskernya juga meningkat gitu. Hubungan positif ya, korelasi positif. Sama-sama meningkat. Jadi ini opsi A aja ya yang kita pilih ya. Lebih cocok yang opsi A. Oke. Sekarang kita ke nomor 19. Oke. Beda, bukan yang kayak tadi. Kita perhatikan paragraf berikut. Jumlah pengguna angkutan umum di kota A tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Saat diwawancarai, salah seorang supir angkutan umum mengungkapkan bahwa penyebab utama dari penurunan pengguna angkutan umum adalah adanya jasa transportasi online. Manakah pernyataan berikut yang akan memperkuat argumen sopir angkutan umum tersebut? Dimintanya memperkuat ya. Oke, tadi argumennya adalah penyebab utama dari pengguna angkutan umum adalah adanya jasa transportasi online. Yang opsi A, jumlah warga yang menggunakan transportasi online lebih banyak dibandingkan jumlah pengguna angkutan umum. Yang B, jumlah transportasi umum belum memadai untuk seluruh warga. Yang C, pengguna kendaraan pribadi lebih banyak dibandingkan pengguna transportasi online. Yang D, penumpang transportasi umum sudah menurun sebelum adanya transportasi online. Jasa transportasi online sudah marak sejak 5 tahun terakhir di berbagai kota, termasuk di kota A. Oke. Yang mana yang statementnya itu selaras ya dengan kata-katanya Pak seorang supir angkutan ini.
Yang opsi mana yang lebih tepat? Untuk memperkuat pernyataan bahwa kalau saya Kak. Yang jasa transportasi online sudah marak sejak 5 tahun terakhir di berbagai kota termasuk di kota A. Oke. Kenapa tuh? Karena kalau misalnya kita pilih yang A itu kan sama aja ya dengan yang pernyataan di atas. Kalau pernyataan di atas itu kan mengalami penurunan. Nah, kalau yang opsi A itu sudah lebih banyak dibandingkan jumlah pengguna angkutan umum. Jadi kayak kurang memperkuat gitu. Oke, menurut kamu kurang kuat alasannya kalau yang A, lebih cocok yang E gitu ya. Oke, ada yang lain? Tidak ada yang pendapatnya berbeda, semuanya sama yang opsi E. Oke. Nggak ada yang beda nih jawabannya. Bentar. Coba ya. Kan berarti tadi pilihan E menyanggah A gitu kan. Kalau yang opsi B, C, D udah pasti nggak dipilih nih. Misalnya yang opsi D, penumpang transportasi umum sudah menurun sebelum ada transportasi online, berarti kan itu nggak sesuai ya, karena kan dia bilang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya itu karena adanya jasa transportasi online, berarti bukan, karena tidak selaras ya. Terus pengguna kendaraan pribadi lebih banyak dibandingkan dengan pengguna transportasi online, itu juga nggak memperkuat. Kemudian yang B, jumlah transportasi umum belum memadai untuk seluruh warga. Ini juga tidak mendukung. Memang di antara A sama E ya. Kalau kakak pilihnya yang opsi A. Karena kalau yang opsi E ini di sini dia bilang jasa transportasi online sudah marak sejak 5 tahun terakhir, termasuk di kota A. Tapi dia itu mengalami penurunannya tahun ini, mengalami penurunan dibanding sebelumnya. Nah, kenapa mengalami penurunan? Karena adanya jasa transportasi online. Jadi tuh kayak apa ya? Seakan-akan baru terjadi gitu. Kalau kakak ya menangkapnya seperti itu. Nah, jadi yang bisa memperkuat itu jumlah warga yang menggunakan transportasi online lebih banyak dibandingkan jumlah pengguna angkutan umum gitu. Karena sesuai sama ini adanya transportasi online menyebabkan warganya menggunakan transportasi online tersebut dan lebih banyak yang menggunakan transportasi online dibandingkan dengan angkutan umum gitu. Kalau kakak memaknainya seperti itu, ada yang mau disampaikan? Mungkin sudut pandang yang berbeda gitu.
belum ada. Di sini dia bilang adanya jasa transportasi online seakan-akan tuh baru terjadi gitu di tahun ini gitu. Jadi kalau menurut kakak ya, yang memberatkan itu kata yang ini nih, yang 5 tahun terakhir. Makanya lebih cocok yang opsi A. Oke ya, kalau misalnya belum ada yang mau disanggah, kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 20. Dalam perkembangan manusia, bayi berusia 0-3 bulan menghabiskan waktu tidur lebih lama daripada bayi usia lain. Makin banyak waktu yang dihabiskan untuk tidur, makin optimal pertumbuhan sel di dalam tubuh. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi akibat dari banyaknya waktu yang dihabiskan oleh bayi untuk tidur? C. Kenapa C? Ini ya kalimatnya kan, yang paling mungkin menjadi akibat dari banyaknya waktu yang dihabiskan oleh bayi untuk tidur. Tadi di kalimatnya dibilang makin banyak waktu yang dihabiskan untuk tidur, makin optimal pertumbuhan sel di dalam tubuh. Kalau yang opsi C, kenapa? Kenapa opsi C? Pertumbuhan dan perkembangan terjadi lebih cepat pada usia bayi. Lebih cepat. Akibatnya pertumbuhan dan perkembangan terjadi lebih cepat pada usia bayi. Karena berhubungan sama kalimat atau itu yang di atas, Kak? Karena makin optimal itu ya? Iya. Oke. Yang lain ada yang punya pendapat berbeda? Setuju, Kak? Setuju. Setuju. Oke. Setuju ya. Kakak sebenarnya agak bingung sih sama yang nomor 20 ini. Oke. Kalau yang opsi C, iya sih. Gimana ya? Coba kakak dikasih tahu kenapa yang opsi C. Karena di sini tuh yang mengganggu kakak itu kalimatnya dia bilang lebih cepat. Optimal itu kan gak mesti lebih cepat gitu. Tapi yang opsi-opsi lain juga ini sih, apa ya, membingungkan buat kakak gitu. Coba ada yang bisa bantu? Kalau misalnya mau C lagi, mungkin disampaikan lagi alasannya kenapa gitu. Atau punya opsi jawaban yang lain. Ini UTBK yang terakhir ya, yang terbaru berarti 2021 tahun ini. Karena menurut saya cuma yang C itu yang mengarah ke pernyataan di atas. Kalau opsi lain kan kayak titik acuan pada pernyataan di atas kan nggak ada gitu. Oke. Misalnya yang opsi A nggak dibilang gitu, misalnya bayi kalau sakit kesulitan tidur nggak dikasih tahu gitu ya. Terus orang tua berusaha memastikan kenyamanan nggak dijelasin gitu. Terus bayi lebih mudah menangis nggak dijelasin gitu ya. Bayi perlu dibiasakan tidur pada jam-jam tertentu. Oke, kita pilih jawabannya yang opsi C dengan alasan yang opsi-opsi lainnya tidak dijelaskan pada teks gitu ya. Jadi yang lebih sesuai adalah yang opsi C. Oke. Masih ada 5 menit lagi. Mungkin dari 1-20 tadi ada yang masih ingin didiskusikan, misalnya jawabannya kayaknya kurang pas Kak, lebih cocok yang mana gitu, atau
minta dijelaskan ulang tentang tadi kenapa jawabannya apa gitu. Masih punya waktu 5 menit. Ada yang mau ditanyain? Sorry, kecoret. Terkait ini 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, nomor 13, kemudian yang analogi ya 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ada yang mau didiskusikan dulu? Misalnya sih aman Pak, kalau misalkan ada di Oke, boleh kayak gitu. Oke, ya udah kalau gitu yang ini kakak save, terus kakak kirim ke kalian. mungkin kirim di WA dulu kan kayak Dikirim di WA juga. Dan kalau sesuai jadwal hari Senin PU lagi ya materinya. Oke. Oke, udah kakak kirim ya pembahasan worksheetnya yang tadi kita bahas sama-sama. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan saat ini, ya udah cukup berarti untuk hari ini kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Makasih Kak. Sama-sama. Sama-sama.